teman-teman bisa berikan waktu selainnya anak kelas 3 dengan selamat pagi kelas 3. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Siapa yang tadi pagi sarapan? Saya, Bu. Saya, Bu. Yang nggak angkat tangan berarti nggak sarapan tadi pagi? Waduh, malas. Dua kali jangan malas ya Natasha. Karena kalau sarapan nanti kan kita punya energi. Jadi anak-anak bisa punya semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita mau mulai di dalam doa. Siapa yang bertugas hari ini? Rizky. Di dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin belajar dari Tuhan, berkati kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Rizky. Nah, kalian kan sudah kelas 3. Seharusnya Ibu nggak perlu lagi lah ya jelasin rules and prosedur, karena setiap hari, setiap kelas kita menggunakan rules dan prosedur. Jadi anak-anak kalau mau bertanya, mau izin ke toilet, mau minum, itu harus menggunakan rules dan prosedur yang sudah kita gunakan sebelumnya. Itu juga kalau ada orang yang sedang berbicara harap didengarkan. Kalau kalian nanti terlalu ribut, terlalu bising, Ibu akan tetap menggunakan what or false yang harus dijawab dengan oke. Tetap dilakukan ya, jangan nanti Ibu bilang tapi cuma di awal doang, habis itu ribut lagi. Jadi kita harus tetap menjaga kekondusifan ke kelas. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran berat menggunakan satuan baku. Nah, kegiatan kita hari ini adalah nanti Ibu akan menjelaskan materi. Lalu kita akan ada aktivitas menggunakan timbangan. Jadi di meja masing-masing sudah ada timbangannya? Meja Rizky sudah ada? Ada Ibu, ada Ibu, ada Ibu. Oke, setelah kita melakukan aktivitas, nanti anak-anak akan berdiskusi di dalam kelompok. Ya, diperhatikan ya, sedang berbicara. Kemudian setelah anak-anak diskusi, nanti akan dipresentasikan apa yang sudah didiskusikan, dan nanti kita ada kesimpulan di akhir, dan Ibu akan meminta anak-anak untuk menuliskan insight sebagai action ticket. Nah, sebelumnya kemarin atau di pertemuan sebelumnya anak-anak belajar apa? Adakah yang masih ingat? Konversi satuan? Oke, one clap buat Natasha. Yang masih ingat konversi satuan panjang itu apa? Ayo. Kesha. Konversi satuan panjang itu mengubah satuan panjang dari division 1 ke division lain. Oke, betul. Jadi konversi adalah mengubah dari satu satuan ke satuan lain. Oke, one clap untuk Kesha. Nah, kali ini kita akan belajar materi yang baru, tapi masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Jadi kita akan belajar tentang pengukuran berat. Kalau kemarin kita pengukuran apa? Panjang. Oke. Ada yang tahukah perbedaan antara berat dan panjang itu apa? Pak, kalau tidak ada yang mau menjawab, Ibu akan mencari dari sini. Nggak ada yang mau jawab? Apa
bilang juga berat. Nah, kalau Keisha bilang massa adalah berat bendanya, kira-kira apa bedanya massa dan berat? Apa bedanya? Coba diskusikan sama teman-teman di kelompoknya. Berbeda namun saling berkaitan. Jadi massa itu adalah isinya, seberapa banyak dari isi suatu benda tersebut. Kayak yang dibilang Anita tadi ya, yang kita benar. Jadi massa adalah seberapa banyak isi dari suatu benda tersebut. Sedangkan berat itu adalah seberapa kuat bumi menarik benda yang ada isinya itu. Jadi kalau misalnya botol minumnya Rizky, ini kan ada isinya. Isinya berarti apa? Massa dari benda tersebut. Nah, kalau berat adalah seberapa kuat bumi menarik isi dari benda tersebut. Jadi tahu ya bedanya. Contohnya, anak-anak pernah ikut malam ke pasar?
berat benda itu kita punya alat ukur karena kita kan belajarnya tentang satuan baku. Satuan baku itu apa? Dewi, Satuan yang pasti, Bu. yang pasti ini maksudnya seperti apa? Yang tetap, yang misalnya kalau saya yang mengukur sama orang lain yang mengukur pasti hasilnya sama, Bu. Oke, one clap. Jadi kalau satuan baku itu satuan yang sudah disepakati atau semuanya sama gitu. Jadi satu dunia pun kalau tadi 2 minggu yang lalu kita belajar kalau punya sahabat pena mengukur di sini dan di sana sama-sama kan. Kalau misalnya di sini kilo, sahabat pena kalian yang di luar negeri juga hitungannya Kilo. Kenapa? Itu bisa. Ya. Jadi Untuk mengukur suatu benda dengan satuan baku, jadi kita punya alat ukur yang ukurannya itu pasti. Siapa yang pernah lihat ini? Saya, Bu. Di mana? Di Bandung. Di warung karena kami jual. Oke, biasanya buat apa ini? Ya, jadi ini namanya timbangan hidup. Biasanya dipakai untuk menimbang beras, beras daging kerbau ya, Mas. Dengarkan Eva ini berbicara. Saya pernah lihat di ini Bu, di jual buah, lalu kemarin kakak saya pakai ini untuk praktek, saya lihat. Oh, bagus banget. Pernah juga ada di Kenapa Febrina? Aku lihat di lemari. Bagaimana apa? Telur. Oke, selanjutnya. Ini Bu. Ini lucu. Timbang kanan
coba lihat di timbangan yang ada di meja kalian masing-masing. Itu kan bentuknya lingkaran. Mulai dari angka 10 ya, ini kan. Di sininya 1, ini 2. Ya kan? Nah, jadi anak-anak, karena kita pakai itu kan tulisannya kilo. Nah, hari ini kan ibu berfokus tadi di tujuan pembelajaran kita, ibu berharap anak-anak bisa menuliskan atau menentukan berat benda dalam satuan gram. Jadi di situ ibu udah kasih juga yang kertas kecil. Iya, yang kecilnya tapi. Nah, yang kecil itu adalah satuan dari kalau misalnya anak-anak dari itu kan 1 kilo, jadi 1 kilo itu sama dengan berapa. Cuma di sini kita kan belum belajar untuk mengkonversikan yang satuan berat. Jadi ibu di situ tuliskan aja kalau misalnya di satu jalur pertama itu adalah ukurannya 100 lihat di sini handle-nya. Di jalur pertama itu adalah 100 gram. Nah, begitu pula selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Anak-anak bisa buka handout-nya. Sudah dipegang handout-nya? Ya, KKS-nya. Jadi kalian akan mencari minimal 5 benda di setiap meja yang ada di sekitarmu. Tapi coba perhatikan dulu instruksinya. Tapi tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. Jadi kalian harus berpikir kira-kira apa ya yang berbeda dengan teman yang lain. Lalu kalau sudah kalian masukkan ke wadah supaya kalian timbang. Jadi di timbangnya baliknya benar. Coba buka. Kalau timbang langsung, kalau misalnya kalian mau menimbang buku nanti
Jadi kalian cari yang 5 itu, 5 bendanya. Lalu di kolom terakhir kalian cari semua itu totalnya berapa. Oke. Mengerti?
7.500 gram. 4 tas itu 3.200 gram. Terus 2 jam tangan 100 gram, 2 jaket 700 gram. Jadi totalnya semua jadi 200 gram. Nanti yang di bawah dikerjakan. Oke Bu. Ya. Dari kanan kelas. Satu lagi. Cindy. Oke teman-teman, jadi di sini kami mengukur 3 botol minum itu beratnya 2.100 gram, kemudian 4 bungkus Supermed 400 gram, 1 kipas mini itu 200 gram, kemudian tasnya Marta itu 1000 gram, sama kotak kacamata 1 itu beratnya 100 gram. Oke, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, dari semuanya itu kalian kan sudah belajar cara menimbang, melihat itu di satuannya di mana. Nah, jadi ibu minta sebagai exit ticket kita, coba anak-anak tuliskan di bukunya masing-masing apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi kamu hari ini mendapat pembelajaran apa? Ibu kasih waktu 1 menit. Tulis ya. Ini kan Bu, soalnya bahas. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah Bu? Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengukur berat benda, massa. Ya, massa dan juga berat benda. Nah, jadi ibu berharap anak-anak pembelajaran hari ini bukan cuma kalian tahu apa itu massa, apa itu berat. Jadi karena satuan baku itu sudah disetujui atau sudah disepakati dan semuanya itu sama dalam seluruh dunia ini, jadi hal itu penting buat kita. Jadi anak-anak kalau menimbang sesuatu atau mengukur sesuatu itu nggak asal-asalan karena udah ada ketentuannya gitu. Semua kan sudah disepakati. Nah, dari situ anak-anak bisa belajar buat jujur. Kalau misalnya tadi anak-anak timbangnya itu ternyata cuma 100 gram, harus ditulis 100. Ya, jangan ditimbangnya 100 gram, tapi anak-anak tulisnya 200 gram gitu. Karena itu berarti berbohong, iya kan kita terus iya berdusta, harus jadi anak yang jujur dan anak-anak harus bekerja dengan teliti supaya apa yang ditulis itu, apa yang ditimbang itu sama dengan yang ditulis. Jadi sudah selesai ini berbicara. Nah, dari sini kita juga belajar, kita bisa belajar untuk lebih teliti dalam mengukur sesuatu dan juga belajar untuk jujur sehingga anak-anak seperti anak-anak bisa juga mencerminkan sifat Kristus, yaitu karena Kristus kan juga jujur, ya jujur, lalu teliti. Jadi anak-anak harus bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, sekian pembelajaran kita. Kita akan tutup di dalam doa yang bertugas muncul. Oke, teman-teman, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkatmu harus belajar. Amin.
jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke, one clap buat Laura. Kelebihan waktunya sekitar 5 menit. Kita akan mulai untuk memberikan feedback. Nomor absen 3. Pengertian masanya kayaknya terlalu sulit untuk dipahami sama siswa kelas 3. Mungkin kata-katanya bisa lebih sederhana. Oke, thank you. Lanjut. Terakhir 36. Ada. 18. 27. SN. Prosedurnya juga untuk kelas 3 dia tidak menjelaskan secara rinci lagi, tapi memang kelas 3-nya sudah tahu, jadi mungkin dia mengingatkan untuk menerapkannya. Terus yang perlu diceritakan dari Laura sampai tadi, mungkin bahasannya juga bisa diikutin sama perkembangan anak perkembangan kelas 3, karena kalau misalnya kita gunain bahasa yang sulit, siswa juga pasti bisa belajar kayaknya. Oke, thank you. One clap. Dari saya beberapa terkait dengan penampilan sudah bagus gitu ya, sudah rapi, tidak ada yang berlebihan. Lalu terkait dengan media ajar sudah sangat baik menggunakan hangout dan alat timbangan yang memang digunakan sesuai dengan konteks pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan tadi yang pasti ya, mungkin karena penulisan WKA-nya kalian berjamaah gitu ya. Jadi rata-rata apa yang ditulisin di unit mapping sama yang di ini agak sedikit berbeda dengan yang kalian praktekkan di kelas. Untuk strategi ini yang tadi PR besar yang saya katakan dari punyanya Anita juga gitu ya, untuk kita bisa mempelajari sintaks dari PJBL itu seperti apa. Di dalam PJBL sebenarnya yang kasih problem siapa? Siswa atau guru? Hah? Dalam PJBL yang memberikan problem siswa atau guru? Seharusnya adalah siswa. Paham ya? Jadi waktu sintaks PJBL, waktu memproseskan mereka untuk menentukan project apa yang mau mereka lakukan, itu kan di awal. Makanya kan antara problem sama project itu beda tipis. Bedanya adalah kalau di problem dia hanya kebagi, tidak sampai dalam bentuk aksi atau dalam bentuk produk. Kalau PJBL bentuknya adalah sampai ke produk. Nah, untuk PJBL sendiri untuk anak-anak SD itu biasanya masih di analisis lagi. Kira-kira untuk siswa kelas 3, kelas 4 itu sampai sintaksnya yang seperti apa, kan PJBL itu ada berbagai macam sintaks. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 6 gitu ya. Nah, kalian pakai yang mana? Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini kalian harus banyak belajar baca terkait dengan strategi pembelajaran itu apa aja. Karena kalian harus strict dengan sintaksnya. Karena orang yang menciptakannya itu meneliti bertahun-tahun. Gitu ya. Jadi kita harus menghormati dengan tetap memperhatikan sintaks-sintaksnya seperti apa. Nah, itu yang mungkin jadi PR dari semua mahasiswa yang pernah saya ajar, tidak mengerti dan tidak memahami terkait dengan sintaks-sintaks dalam strategi pembelajaran. Oke, jadi nggak apa-apa.
Lalu juga terkait dengan penguasaan materi itu tadi yang sudah disampaikan sama teman-teman juga gitu ya, jadi concern juga buat saya. Untuk bisa membedakan antara massa sama berat itu bedanya di mana? Isinya. Hah? Isi masalahnya kan isinya belajar. Jadi semakin banyak isinya berarti semakin kuat tarikan gelembungnya. Bukan. Perbedaan antara massa sama berat itu di gravitasinya. Massa dipengaruhi sama gravitasi? Tidak. Kalau berat dipengaruhi sama gravitasi? Iya. Jadi kalau kita pindah planet, ya beda lagi berat kita. Tapi kalau misalnya massa saya, mau saya ada di bulan, mau saya ada di mana, massa saya tetap sama. Jadi di situ permasalahannya, gitu ya. Jadi perbedaan antara massa sama berat itu adalah di gaya gravitasi. Massa tidak dipengaruhi sama gaya gravitasi, berat dipengaruhi sama gaya gravitasi. Nah, bagaimana menggunakan kalimat itu supaya bisa dipahami sama siswa SD itu jadi PR kalian. Makanya sebelum memahami topik, mengajarkan topik, kuasai konsep yang mau diajarkan. Jadi ketika kita menggunakan bahasanya, kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami sama siswa tanpa menghilangkan intinya apa. Makanya kan di buku, di link yang saya berikan ada buku ya, how to understanding atau how to how to learn before to teach. Ya, apa konsep-konsep yang harus dipelajari dan bagaimana mengajarkannya. Kebetulan situ juga ada. Oke. Saya rasa itu aja dulu gitu ya. Untuk RPP saya sudah kembalikan. Lalu terkait dengan RPP, karena di awal-awal saya kerajinan gitu ya, saya memberikan nilai. Tapi waktu itu akhirnya saya sadar, toh saya kan harus memberikan nilai ulang lagi ketika kalian sudah memberikan revisi. Jadi akhirnya saya tidak memberikan nilai, saya hanya memberikan catatan-catatan di RPP kalian apa yang harus diperbaiki. Ujung-ujungnya saya akan tetap perbaiki lagi nilai kalian seperti apa. Yang pasti nggak mungkin sampai nilai 100. Karena kan kalian udah saya jelasin dulu apa yang harus kalian perbaiki. Paham ya? Oke, sama juga untuk unit mapping. Unit mapping juga nilai kalian nggak mungkin sampai 90 atau 100. Pasti saya akan kasih batas. Ya. Oke, dari saya itu aja. Mari kita tutup dalam doa.